Ces, welcome to Podcast, podcastnya KPKNL Balikpapan, Ces. Perkenalkan, saya Nanat dari Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Balikpapan. KPKNL Balikpapan sekarang udah punya podcast loh, jadi ini merupakan episode 1 yang nanti tuh bakal ada lanjutannya terus di mana kita akan ngomongin hal-hal mengenai KPKNL Balikpapan. Nah, jujur, Nanat tuh udah dinas di KPKNL Balikpapan tuh sudah hampir 3 tahun. Cuman tiap kita pulang kampung tuh pasti ditanya kan, Mbak kerja di mana sih? Itu tuh pasti jawabannya kalau dijawab KPKNL tuh ada terusannya. Itu apaan ya Mbak? KPKNL itu apanya KPK ya Mbak? Itu kan salah server ya? Jauh banget. Terus kalau misalnya kita kayak keluar nih dinas kemana atau kita sekedar kayak misalnya bagi-bagi flyer di lapangan Merdeka gitu. Itu tuh pasti ada aja yang tanya KPKLN, KPNKL, kayak susah banget nyebut KPKNL. Jadi sebenarnya KPKNL tuh apa sih? Dan apa sih hubungannya kita sama Kementerian Keuangan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Nanat udah impor langsung pelaksana humas dari KPKNL Balikpapan. Halo Kak Wawa. Iya, halo Nat. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan kerja di mana? Loh, kerja di mana? Kita rekan kerja sebenarnya Oh, ya. Oke, aku kenalin ya. Oke. Kenalin pendengar semua, aku Wahyuni, biasa dipanggil Wawa. Rekan kerjanya Nanat, kami sama-sama kerja di KPKNL Balikpapan. Nah, ini aku mau tanya-tanya dikit ya Kak ya. Kan kalau Nanat tuh seumur hidup ya, seumur penempatan, Nanat tuh baru kerja di KPKNL Balikpapan aja. Sedangkan kan kalau Kakak nih sepak terjangnya udah lebih lama ya. Boleh dijelasin nggak Kak? Sebelum di sini tuh Kakak di mana sih? Iya, jadi membahas tentang sepak terjang aku ini tentang lagi AFF apa gimana Nat? Iya. Jadi aku udah kerja secara jadi PNS tuh udah kayak 7 tahun. Dan di KPKNL Balikpapan sendiri aku udah 2 tahun. Sebelumnya aku kerja di kantor wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Iya kan? Gini Ces, pasti kan kita bingung ya, ini kita mau ngomongin KPKNL, tiba-tiba ada kantor wilayah iya. Terus juga ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terus tadi di awal Nanat juga nyebut-nyebut Kementerian Keuangan. Iya. Jadi sebenarnya kita itu apa sih Kak? Bagaimana kita berhubungan dengan kantor-kantor ini? Bisa dijelasin nggak? Jadi kalau secara organisasi nih ya Nat, kalau tadi dibilang benar, kita ada di bawah Kementerian Keuangan tuh. Nah, Kementerian Keuangan ini di bawahnya ada yang namanya unit-unit kerja, diistilahkan eselon 1 nih secara tingkatan organisasi. Nah, di eselon 1 ini ada salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tadi juga udah dibahas ya, sempat disebutin juga. Nah, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini dia juga punya unit-unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, apa aja tuh unit vertikal atau unit kerjanya ini? Ada yang namanya kantor wilayah DJKN nggak terbatas Kalimantan Timur dan Utara sih ya. Di semua Indonesia ada sekitar 17 kantor wilayah, benar. Terus di bawahnya kantor wilayah ini, jadi secara posisi itu kantor wilayah itu kayak mensupervisi nih unit-unit kerja di bawahnya yang namanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang aka KPKNL tadi, yang secara jumlah di seluruh Indonesia ini ada 73 Nat. 73 banyak banget. 73 banyak banget nggak sih? Iya kan. Iya. Nah, ini kalau misalnya aku recap ya, kita kayak punya payung gede nih. Bener. Payung gede banget namanya Kementerian Keuangan. Nah, di bawahnya itu satu tingkat di bawahnya itu ada namanya direktorat-direktorat. Kalau kita namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kita nih saudaraan sama beberapa teman kita, ada misalnya kayak pajak, bea cukai, itu satu line ya. Iya, kita di bawah kementerian yang sama gitu. Kita di bawah kementerian yang sama. Nanti turun satu tingkat lagi kita punya kantor wilayah. Kebetulan yang ada di daerah kita nih Balikpapan dan sekitarnya Kaltim, itu tuh terletak di Samarinda ya, kantor wilayah kita. Terus yang di bawahnya lagi itu ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Khususnya kita di Balikpapan. Tapi kanwil kita tuh membawahi beberapa kantor kan? Iya, benar. Di mana aja Jadi kalau kantor wilayah kita nih namanya kan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara nih. Karena mengcover wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Timur dan juga Provinsi Kalimantan Utara, ya kan? Nah, di bawah mereka ini mensupervisi ada KPKNL tuh ada Balikpapan, ada KPKNL Tarakan, ada KPKNL Samarinda, terus juga ada KPKNL Bontang. Oh, jadi tiap kanwil itu punya wilayah kerja yang cukup luas juga ya, apalagi kan di tiap kantornya kita juga mencakup wilayah yang cukup bervariasi. Kalau di wilayah kerja KPKNL Balikpapan tau nggak di mana aja? Yang jelas Balikpapan sih, benar. Balikpapan.
pasti Balikpapan. Benar. Balikpapan mulu ntar yang kamu sebutin dah. Gimana kalau kakak jelasin? Oke, jadi kalau di KPKN Balikpapan sendiri itu wilayah kerjanya mencakup di Balikpapan, terus mencakup di Penajam Pasir Utara, terus juga ada di Pasir. Itu wilayah kerja kita, Nat. Oh gitu. Kalau kantornya nih, pasti tuh orang-orang tuh sering nyari kan. Bener. Mbak, aku tuh udah ke KPKNL tapi nggak ketemu. Bener. Nah, sebenarnya aku udah tahu jawabannya sih. Iya, udah tahu ya. Cuman aku mau tanya aja. Jadi sebenarnya KPKNL tuh di mana sih, Kak? Iya, jadi kalau secara lokasi KPKNL Balikpapan itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 68. Nah, gedungnya ada di mana? Ada di dalam Gedung Keuangan Negara di lantai 2. Nah, itu tuh lokasi kerja kita di KPKNL Balikpapan. Nah, Gedung Keuangan Negara lantai 2. Nah, kira-kira nih KPKNL Balikpapan tuh ngurusin apa sih sampai kita tuh harus deh berkunjung ke GKN Balikpapan lantai 2 itu? Jadi kalau kita bicara tugas fungsinya ya sebenarnya di DJKN itu tuh kayak beragam banget gitu sih, Nat, kerjaannya ya. Dibanding kalau misalkan kayak pajak kelihatan ya pajak, kayak bea cukai. Nah, kalau di kekayaan negara ini kita mengcover tugas dan fungsi terkait pengelolaan kekayaan negara, terkait lelang, terkait piutang negara, dan juga terkait bantuan penilaian. Nah, sama di KPKNL ini juga tugas-tugasnya itu tadi, ngelola kekayaan negara, lelang, piutang negara, terus penilaian juga. Penilaian aset negara sih. Jadi misalnya aku ini bukan pegawai ceritanya, aku nih pemenang lelang. Tapi ikut lelangnya tanahnya tuh di Tanah Grogot. Benar. Itu yang ngelelang KPKNL Balikpapan ya, Mas ya. Soalnya kita masih memegang lah ya. Iya, benar. Itu kayak wilayah kerja kita kan, Tanah Grogot. Terus kalau kira-kira siapa aja sih Kak yang datang ke sini selain aku sebagai pegawai? Selain pegawainya sih. Selain pegawainya untuk bekerja. So ya, yang jelas sih pasti yang sering ini ya orang-orang yang datang tuh terkait lelang ya, karena lelang kan tuh banyak banget ya yang bersinggungan dengan publik ya, mulai dari mungkin ngambil salah, pengambil kwitansi dan lain-lain. Either penjualnya ataupun pemenang lelang atau peserta lelang, nah itu ya orang-orang yang berkaitan dengan lelang tuh sering sini atau mau tanya aja kan nggak masalah dong ya, nggak masalah. Terus kalau dari sisi semisal kayak kekayaan negara tuh ada yang namanya kita punya satuan kerja. Nah, satuan kerja ini juga sering berkunjung ke KPKNL buat konsultasi terkait pengelolaan aset negara atau kayak barang milik negara ya yang dipunyai di bawah kementerian atau lembaga gitu. Itu juga biasa mereka datang ke sini. Gitu ya Kak. Kak, aku tuh sering lihat postingan di Instagram kita, teman-teman dari bea cukai itu suka memusnahkan barang-barang tegahan. Kayak kalau di sini tuh di Balikpapan seringnya tuh miras ya. Iya, benar-benar. Nah, setiap ada pemusnahan barang tegahan itu, KPKNL tuh selalu hadir. Itu tuh apa hubungannya kita dengan miras-miras itu, Kak? Iya, jadi kan kalau kita bicara dari bea cukai dulu nih ya, kan barang-barang miras ini kan termasuk barang-barang yang disita ya karena larangannya ya, karena larangan untuk dimiliki. Nah, terus kita sebagai dari sisi barang miras itu kan ketika dia disita itu di statusnya akan berubah menjadi barang milik negara tuh, ya kan? Nah, karena termasuk dalam barang milik negara, nah kita ini di KPKNL ini berperan sebagai pengelola barang milik negara. Jadi kalau orang-orang yang punya barang milik negara ini, tadi kan dalam hal ini bea cukai ya, karena mereka yang menyita di awal, itu ingin melakukan suatu tindakan terhadap BMN-nya, maka harus dengan persetujuan pengelola barang milik negara, yaitu kita di KPKNL. Makanya tuh kayak tiap dia pemusnahan dan lain-lain itu kita dilibatin di situ, sampai mungkin hadir juga ya ke acara pemusnahannya. Simpelnya sih gitu, Nat. Jadi tuh pengelolaan barang milik negara itu tuh nggak cuman yang kelihatan mata kayak gedung gitu ya, tanah gitu, tapi juga bisa hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya kita juga bersinergi ya sama teman-teman Kementerian Keuangan yang lain yang ada di Balikpapan juga. Nah, terus Kak, aku tuh mau tanya, Kakak sebagai pengelola humas nih di KPKNL Balikpapan, pasti kita punya handle social media kan? Benar. Apa aja tuh Kak? Boleh di-mention nggak? Iya, sekalian di-mention kali ya, sekalian promosi ya. Oke. Gimana Kak? Boleh tolong di-mention nih? Iya, jadi kita punya kanal media sosial itu yang pertama ada Instagram. Instagram itu bisa di @kpknl.balikpapan. Hurufnya kecil semua. Terus ada di Facebook, itu bisa di-search aja ya, KPKNL Balikpapan. Terus kita ada di Twitter, itu ada di @k, itu K-nya kapital, terus PKNL, terus B-nya kapital lagi, Balikpapan gitu. Terus kita punya juga di YouTube ya, kita juga punya channel YouTube. Itu juga ada di KPKNL Balikpapan. Terus kita juga punya TikTok. Oh my god. Ada TikTok juga di @kpknl.balikpapan.
Wah, seru banget ya. Kakak punya TikTok juga? Iya, unit kerja sih ya, Bu. Ya Kita juga Allah. punya tuh. Jadi pengolah humas di KPKNL Hmm, Balikpapan itu ternyata ini ya kayak banyak banget yang banyak di-handle ya. banget yang di-handle, Nat. Soalnya kan kita pasti berusaha untuk gimana sih Biar bisa lebih dikenal ke publik iya, kan. biar kita tuh ada di top of mind gitu Iya, kan. benar. Nah, salah satunya adalah setahu aku, kita Mhm. tuh kan salah satu jualan terbesar Hmm, KPKNL dan yang paling dikenal publik adalah lelang. benar. Nah, Kakak tuh biasanya gimana Kak mengkomunikasikan lelang di media-media yang dikelola oleh KPKNL Balikpapan? Biasanya Mhm. Kakak share apa aja nih? Kayak mungkin lelang terbaru, pengumuman atau apa Kak? Benar. Ya, jadi biasa dengan media sosial kita itu biasanya kalau terkait lelang kita ngumumin nih ada info-info lelang terbaru apa. Misalkan ada objek-objek lelang baru apa nih yang baru dilelang atau enggak dari sisi tata cara lelang ya. Kadang kan orang suka nanya tuh di medsos ya ini gimana caranya sih atau kok kita gini. Nah, itu jadi ketika ada feedback dari publik terkait itu kan kita jadi menjadikan itu jadi konten media sosial sebagai bentuk ini ya sumber informasi juga ya untuk mengedukasi publik terkait tadi kalau kita bahas tentang lelang gitu. Oh, I see. Apalagi Hmm. kan ini jujur aja ya, kan Heeh. kebetulan kita di seksi yang sama, cuman Benar. Nana tuh lebih sering handle masalah Hmm. hukum. Itu Benar. sering Sering banget banget ya, Nat. ada Gimana tuh? ada aja Hmm. yang kirim pengumuman lelang Iya. tapi yang palsu, Kak. Iya, Nah, itu benar-benar. sering kirim pengumuman lelang palsu, Hmm. habis itu kayak teman-teman tuh tanya, Nah, "Ini tuh asli nggak Mbak? Cara iya. ikutnya tuh Benar. gimana?" Padahal kita udah menjelaskan kalau ini tuh palsu gitu. Benar. Gimana tuh, Kak? Gimana cara mudah membedakan lelang asli dan lelang palsu? Ya, ini kalau dari ini ya biasanya ya, seringnya tuh modus-modus penipuan lelang tuh suka pakai ini tuh Nat, apa sih, kayak selebaran gitu ya, yang Heeh. isinya tuh kayak ada list-list barang yang dilelang. Nah, format-format seperti itu sih biasanya itu palsu tuh. Kenapa? Mhm. Karena kita pun secara unit kerja kita tidak membuat selebaran resmi yang seperti itu tuh. Kalau mau lihat yang resminya tuh bisa langsung dicek aja di lelang.go.id. Mhm. Nah, gitu tuh. Paling itu, terus kayak apa ya, ngebedainnya yang jelas sih kalau memang publik menemukan informasi-informasi lelang yang mencurigakan atau kayak mereka bingung ini bener atau enggak, itu bisa confirm ke kita sih lewat media sosial bisa, atau tadi datang ke kantor kita juga bisa buat konfirmasi. Oke, ini aku cek udah Mhm, 12 menit ya, Kak, ya. Ini kita recap dulu. mhm, KPKNL Balikpapan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang lelang, yang terletak di bawahnya Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara, mhm, yang kita ini ada di mhm, bawahnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mhm, yang kita juga bagian dari mhm, Kementerian Keuangan. bener. Nah, terus KPKNL Balikpapan ini juga terletak di mana? Tadi ada di Gedung Keuangan Negara lantai Lantai 2, 2. bener. Nah, Gedung Keuangan lantai 2 kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, Mhm, konsultasi masalah bener, lelang, piutang, mhm. eee, Atau tadi ke pengelolaan keuangan pengelolaan negara keuangan ya, negara, aset-aset BMN, negara. aset dan BMN, Mhm. atau ya mau tanya-tanya cek lelang asli, lelang Iya, palsu, bener. bisa langsung datang aja nggak perlu sungkan. APT Mhm. kita dibuka dari jam berapa, Kak? Dari jam 8 sampai 16.30 WITA tuh jam pelayanan kita. Oke, terus tadi kita udah diskusi Mhm. hati-hati lelang palsu Bener, dan lain-lain, tapi sebenarnya tuh masih banyak hal masih yang banyak harus banget. kita bahas di Banget, KPKNL Balikpapan. heeh. Ini kan baru kayak sedikit Ini kan ya, secuil banget kan, secuil kayak banget, dan aku tuh masih pengen ngobrol tentang iya, macam-macam bener gitu bener kan. bener. Bingung kan, kita tuh Bingung kayak gitu. masih pengen Iya, ngejelasin kayak luas lagi. banget kan yang dibahas tuh, Heeh. heeh. Masih Gimana? penasaran kan? Masih dong. Nah, karena penasaran, Heeh. kita simpen dulu untuk episode Aduh, selanjutnya. nggak Jadi, sabar nih, nggak sabar. gimana Kak? Mhm, Nadia Safira pamit? oke. Wah, ini Eka Wulandari pamit. Kita tunggu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Goodbye, Ces! goodbye.